Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di mata kuliah bahasa Indonesia insyaallah dengan sehat dan walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Muhammad Fatih Nur Haki dari kelas KPI 2 dari Fakultas Dakwah akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia dalam Bidang Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. Abstrak, era globalisasi adalah satu tantangan besar bagi seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tersendiri ya. Untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit, bahkan di dalam berbahasa yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat memberikan efek besar bagi jati diri bangsa yang ditunjukkan melalui jati diri bernegara. Bahasa memang sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan karena menjadikan alat ucap seperti itu yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Ya mungkin maksudnya bahasa di sini ya kadang-kadang kita ngelindur gitu ya kan. Ya mungkin di situ ya maksudnya. Kemudian rumusan masalah apa itu eksistensi bahasa Indonesia? Kemudian dampak positif dan negatif bagi bahasa Indonesia di era globalisasi itu apa? Nah, bagaimana cara meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu pengetahuan. Nah, langsung saja ke pembahasan. Nah, apakah itu eksistensi bahasa Indonesia? Eksistensi merupakan keberadaan, ya. Dari kata Latin exister yang artinya muncul atau timbul, memiliki keberadaan aktual. Exister disusun dari ex yang artinya keluar, sister yang artinya tampil atau muncul. Nah, terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Yang pertama, keberadaan adalah sesuatu yang ada. Kemudian, yang memiliki aktualitas. Yang ketiga, keberadaan adalah sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Kemudian yang terakhir, keberadaan adalah kesempurnaan. Kemudian untuk eksistensi bahasa Indonesia ya bisa kita anggap dari sifat lah yang berada dalam sebuah persatuan yang artinya bahasa Indonesia adalah bahasa di mana bahasa ini dinobatkan atau dikeluarkan atau diyakini dan disepakati sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia seperti itu. Globalisasi berserta dampak ya. Nah, dampak globalisasi ini bagi bahasa Indonesia itu sebenarnya ada pengaruhnya karena kata globalisasi diambil dari kata global ya. Nah, ini kita lanjut ke pengertian global dulu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti secara keseluruhan globalisasi membuat dunia menjadi sangat transparan seolah-olah tanpa batas administrasi antar negara yang membuat batas-batas geografis suatu negara menjadi kabur. Maksudnya kabur di sini transparan atau apa ya? Ya intinya kalian saling komunikasi atau maksud di sini tuh kabur itu ya gampang lah gitu istilahnya. Nah, pengaruh dari arus globalisasi dalam identitas bahasa itu tercermin dari sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang dan pengenal Indonesia tidak lepas dari tantangan. Nah, bahasa Indonesia sendiri di dalam era globalisasi, suka dan tidaknya, kita pasti terkena dampak dan pengaruh dari globalisasi tersebut. Nah, setiap pengaruh dan dampak akan menghasilkan sesuatu positif maupun negatif. Fungsi bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan
Fungsinya, bahasa Indonesia itu pendukung dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional. Bahasa adalah kunci untuk membuka khazanah pengetahuan. Dalam buku ilmu pengetahuan, terdapat teknologi dan berbagai disiplin. Perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan ilmu pengetahuannya. Hal tersebut karena buku-buku yang dipergunakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahasa Inggris, keadaan tersebut tidak sebaik pada bahasa Indonesia. Jadi kurang, minim, bahasa Indonesia tuh tidak sebaik pembuatan bahasa Inggris dalam buku-buku atau memasukkan kata-kata perkembangan ya. Kemudian pertama kita harus membiasakan sikap ilmiah dengan cara melengkapi buku-buku ilmiah sebagai salah satu syarat. Seperti itu. Nah, kesimpulan. Keberadaan atau eksistensi muncul atau timbul, memiliki keberadaan aktual yang maknanya keluar atau sister, yang maknanya tampil atau muncul. Untuk eksistensi bahasa Indonesia sendiri, bisa kita anggap sifat bahasa yang berada dalam sebuah persatuan, yang artinya bahasa Indonesia ialah bahasa di mana bahasa ini dinobatkan dan disepakati sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kemudian kata globalisasi diambil kata global. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, berarti secara keseluruhan globalisasi dapat dipahami dengan sebagai kekuatan melancarkan sejumlah tekanan standar dan membuat tuntunan dalam semua kalangan masyarakat. Globalisasi merupakan era di mana terjadinya perubahan massa akibat pengaruh dari budaya asing atau budaya luar. Berdasarkan makalah yang saya buat ini, bahwa alat untuk perwujudan berhubungan yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa manusia saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Hubungan bahasa dan agama adalah kesenian yang menyempurnakan dan meramaikan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Baik, kita lanjut ke penutup. Sekian makalah yang bisa saya presentasikan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan. Dan saya berharap agar kalian memberi saran atau kritikan yang sifatnya membangun dari makalah ini, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.